Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas partnership. Ini sudah hampir selesai, sudah hampir rampung. Yang terakhir yang kita bahas yang paling akhir adalah cost structure. Dan di partnership ini bukan berarti ini tidak penting. Partnership ini juga penting untuk kita bahas. Walaupun ada kalanya di partnership ini mungkin bisa dibilang di matrik kosong, karena apabila UKM itu pengembangan awal, maka dia masih tidak menggunakan partner. Namun demikian, secara ideal, walaupun UKM sekalipun, dia harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, harus bekerja sama dengan pihak-pihak profesional untuk mendukung langkah usahanya. Itu adalah sudah menjadi ketentuan. Secara ideal, partnership di dalam MBC harus diisi. Walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan apabila memang ini masih di dalam ranah UKM, maka partnership bisa dikosongi. Tetapi menurut saya tetap partnership ini harus diisi untuk kelangsungan dan kebaikan usaha saudara. Baik, apa itu yang dimaksud dengan partnership dan bagaimana teknik mengisi kolom partnership pada MBC ini? Mari kita masuk kepada slide berikutnya. Partnership di dalam bisnis kita yang akan kita jalani itu bisa kita kerjakan sendiri di dalam beberapa ranah bisnis. Artinya apabila bisnis kecil, misalkan hobi industri atau UKM, maka biasanya dikerjakan sendiri. Seperti misal kita jualan cilok lah katakan. Setelah itu belanja ya pemilik usaha, masak ya pemilik usaha, lalu kemudian yang menjual ya pemilik usaha, macam-macam. Namun alangkah baiknya apabila memang di sini tidak hanya ditumpu pada pemilik usaha. Misal pemilik usaha ini berkeluarga. Kalau ada keluarga begitu, maka yang belanja diberikan tugas kepada anaknya. Yang masak diberikan tugas pada istrinya. Yang menjual dia sendiri. Lalu kemudian untuk masalah keuangan dia. Lalu di sini di partnershipnya siapa? Ya anaknya dan istrinya. Tidak ada permasalahan di sini. Yang penting siapa yang menjadi partner itu harus direncanakan dengan baik di dalam model tingkat partner. Nah, apabila memang semua harus dikerjakan sendiri, mulai dari produksi, penjualan, pemasaran dan sebagainya, maka di sini tentu ada keuntungan dan kerugiannya. Tetapi di sini kerugian jauh lebih besar daripada keuntungan. Ya, contoh kerugian memakan waktu, tidak memenuhi value proposition yang efektif, karena tatkala kita sibuk dengan kegiatan usaha itu, di mana kesibukan ini hanya bertumpu kepada satu orang saja, maka value proposition tidak fokus untuk diwujudkan. Kenapa? Banyak mengeluarkan energi, banyak mengeluarkan waktu, banyak mengeluarkan sumber daya, khususnya sumber daya pemikiran, ya, kemudian kesehatan dan lain sebagainya, yang itu menghambat kinerja kita ya sebagai pemilik usaha untuk mewujudkan value proposition itu tadi. Nah, maka partnership ini adalah partner kunci, ya, partner kunci atau bagaimana kita melakukan kerjasama dengan partner yang betul-betul expert di dalam bidangnya untuk membantu aktivitas kunci di dalam membangun CP. Ini tergantung pula kepada
tergantung pula kepada profesionalitas usaha yang kita jalankan dan juga lahan usaha yang kita jalankan. Ya seperti tadi, contoh misalkan jualan kilo atau jajanan di mana-mana. Kita tidak mungkin dengan partner yang besar, tatkala memang kita awal mula adalah UKM. Ya. UKM kan kecil modalnya. Lalu kemudian nggak mungkin kita juga partner dengan usaha packaging misalkan. Kita ngepak barang gitu ya. Ibaratnya kita dengan pakai pihak ketiga biasanya dengan usaha packaging ya kan. Kita biasanya hanya bungkus plastik biasa. Nah, maka dari itu kita manfaatkan sumber daya, kita manfaatkan partner-partner di sekitar kita, ada tetangga, ya keluarga dulu lah, ada anak, ada istri, ya ada tetangga, mungkin juga baru kemudian kalau sudah besar, kita hanya besar, baru kemudian NDC ini bisa direncanakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin packaging atau seller dan sebagainya. Nah, ini juga mempengaruhi efektivitas keuangan kita. Berikutnya adalah apa fungsi partnership dalam NDC? Yaitu di partnership ini kita bekerjasama dengan pihak luar di satu partner. Karena kalau UMKM tadi kan anak itu kan pihak dalam, tetap kita nyatakan itu adalah orang-orang yang di luar dari pekerjaan kita. Jadi ibaratnya kalau kita jualan kilo, itu kan perencanaan pada kita masih sangat kecil sekali ya. Kemudian orang luar itu kita bekerjasama dengan mereka, dengan anak istri kita, kecuali tatkala itu memang sudah dijadikan satu bagian organisasi. Ya, bagian organisasi berarti ya ini nggak dalam partnership. Jadi itu memang tidak pekerja. Gitu. Nah, apa maksudnya ada bagian organisasi itu? Tatkala pelaku usaha UMKM, yang pertama adalah owner, pemilik. Berikutnya untuk bagian produksi, misalkan istri, itu sudah masuk ke dalam bagian organisasi. Nah, itu tim, bukan partnership, tapi tim. Karena partnershipnya siapa? Ya tidak ada, kosong. Kayak gitu. Tapi tadi katanya harus diisi idealnya. Ya, kalau idealnya diisi, berarti itu perencanaan ke depan. Misalkan partnershipnya siapa? Reseller. Nah, reseller siapa? Tetangganya. Tetangga tidak masuk bagian organisasi. Maka dia termasuk partner. Ya, jadi NDC ini tidak selalu kaku, harus istilahnya harus pihak luar yang profesional, nggak harus. Katakanlah misalkan jualan kilo aja, tetangga itu expert untuk di dalam bidang memasarkan kilo, ya itu berarti ibaratnya dia sudah partner ya, sudah partner. Tapi kalau kita sudah berkembang pesat, misalkan kita jual kilo instan gitu ya, lalu kemudian kita butuh packaging dan sebagainya, modalnya sudah besar, ya berarti kita kerjasama dengan pihak ketiga, pihak pengapakan, pihak reseller. Makanya dari awal saya tekankan bahwasanya model bisnis kanvas ini tidak cukup dengan hanya satu kanvas, akan terus berulang kanvas itu. Seiring dengan apa? Seiring dengan perkembangan usaha. Ya. Seiring dengan perkembangan usaha dan seiring dengan perencanaan yang akan diraih, gitu ya. Kemudian syaratnya apa sih kita menjalin kerjasama dengan pihak luar? Yang pertama, expert di bidang yang sesuai. Harus expert di bidang yang sesuai. Kalau saudara ibaratnya menjual bisnis di dalam bidang properti, jual beli properti, ya saudara harus bekerja sama dengan pihak makelar yang expert, yang jujur, yang kredibel, yang amanah di dalam melihat di dalam bekerja. Ya, dalam misalkan memberikan informasi juga termasuk. Khususnya kalau di bidang makelar properti, itu biasanya yang paling kita khawatirkan adalah ketidakjujuran, yaitu permasalahan informasi yang disembunyikan atau informasi yang dikaburkan. Nah, ini cukup bahaya juga. Maka dari itu di dalam bekerja sama di bidang properti misalkan, itu kita memang harus betul-betul melihat attitude, ya,
Attitude yaitu sikap, perilaku, sopan santun, kejujuran, kredibilitas dan sebagainya. Nah, itu yang pertama adalah expert. Expert bukan hanya profesional, tetapi juga attitude yang kita ciptakan. Yang kemudian adalah mampu membantu mewujudkan ciri kita. Ini penting sekali. Jadi dia memahami value proposition yang akan kita wujudkan. Jadi get partnership itu adalah membantu aktivitas. Membantu saja, membantu aktivitas. Kata membantu ini biasanya bukan hal yang penting. Biasanya orang mengiranya hanya sebagai membantu aktivitas saja, tidak. Tetapi ini juga sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting ini adalah sesuatu untuk mewujudkan PT lebih efektif dan efisien. Itu nantinya akan berpengaruh pada cost. Lalu cost kita akan bertambah besar pengeluarannya di dalam partnership. Pengeluarannya bertambah besar. Tetapi inilah yang disebut opportunity cost. Opportunity cost adalah memilih biaya, mengorbankan biaya untuk mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dari pengorbanan itu. Jadi ada pilihan-pilihan biaya yang memang harus kita korbankan. Kita mengorbankan biaya yang kecil di dalam mengeluarkan partner ini. Katakanlah misalkan saudara membuat suatu usaha. Saudara tidak ingin mengeluarkan biaya untuk membiayai partner saudara. Sudah nggak pakai partner. Tetapi justru di lain kesempatan, PP atau value proposition yang saudara harapkan itu tidak muncul. Akhirnya revenue stream-nya nggak masuk. Padahal biaya-biaya tetap bulanan ya, beban overhead, listrik, air itu selalu harus dibayar. Belum lagi biaya variabel. Variabel seperti bahan baku dan sebagainya. Itu nanti kalau naik bagaimana? Kan begitu. Belum lagi dipengaruhi oleh faktor-faktor inflasi dan sebagainya. Nah, value proposition yang tidak dimunculkan dengan baik ini juga bahaya. Maka dari itu, lebih baik kita korbankan uang kita untuk membiayai partner yang ekspor. Agar value proposition itu nampak nyata di hadapan konsumen, daripada kita terlalu menghemat. Karena kalau terlalu menghemat ya kita akhirnya justru buntung, ya kan? Buntungnya itu nggak seketika, tetapi ada proses yang berjalan. Proses manajemen yang akan saudara nanti pelajari, apa saja nanti kalau opportunity cost itu tidak dilaksanakan dengan baik. Kemudian tujuan kita menjalin partner itu apa? Yang pertama adalah reduce cost. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya reduce cost itu adalah mengurangi biaya. Loh, kok bisa Pak? Kan kita bertambah mengeluarkan biaya untuk membayar partner kita. Tetapi pada dasarnya dengan adanya partner itu, value proposition yang ditawarkan akan nampak baik di mata konsumen, profesional di mata konsumen, termasuk juga channel. Tatkala kita tidak bisa mengelola channel dengan sendiri, termasuk juga customer relationship. Tatkala kita tidak bisa mengelola grup atau mengelola uang komunikasi dengan pelanggan, karena saking sibuknya mungkin kita atau luasnya pasar kita, maka kita pakai partner. Daripada kita nggak pakai partner, kita kelola sendiri. Akhirnya ibaratnya bahasa Jawa itu kepontal-pontal gitu ya. Setelah kepontal-pontal kitanya, yang terjadi justru semakin besar. Ya, belum lagi setelah saudara sakit tukang pijatnya udah berapa gitu. Tukang pijat juga perlu dibayar. Ya, lalu kemudian reduce risk, mengurangi resiko. Resiko apa? Yang macam-macam. Resiko mulai dari resiko kecelakaan kerja sampai kemudian resiko hilangnya waktu. Hilangnya waktu ini sangat penting karena waktu itu bagai pedang. Konsumen ini kalau sudah dijanjikan minggu depan ya, tapi minggu depan nggak juga terlaksana, langsung konsumen sudah hilang. Apalagi itu jasa. Saudara misalkan buka servis laptop, katakanlah servis HP. HP itu sangat dibutuhkan sekali oleh konsumen. Laptop juga sangat dibutuhkan sekali oleh konsumen. Saudara menjanjikan 3 hari selesai. Ternyata 3 hari nggak selesai. Saudara masih sibuk sana sini, ya,
mengelola channel, mengelola customer relationship, membalesi WA konsumen yang lain, belum lagi ke Google konsultan dan sebagainya itu ya. Saudara sibuk balesi, akhirnya pekerjaan konsumen ini tidak saudara tangani dengan baik. Akhirnya saudara molor sampai 5 hari, langsung minta saudara ditinggal tempat waktu. Nah, daripada seperti itu, serahkan sesuatu yang kiranya ya saudara ini bisa percayakan kepada orang. Katakanlah saudara servis HP, laptop, saudara bisa nyasisnya. Janganlah kalau servis saya sendiri yang megang, karena saya memang expert di bidang servis. Tapi di bidang untuk balas chat, balas WA, bidang ngurus kwitansi, front office, serahkan kepada orang luar. Nah, kalau misalkan front office pekerja saya masuk bagian organisasi, itu pekerja, oke lah, itu sudah masuk pekerja. Tetapi bagian yang ngurusi channel siapa? Ya, katakanlah misalkan saudara punya kenalan orang yang paham tentang masalah informatika. Tolong dong buatin buatin program untuk bisa membalas permintaan konsumen ya, seperti kamu yang lola ya, kita akadnya kerjasama. Kamu PT sendiri atau PT sendiri, kita PT sendiri, tapi kerjasama ini ada proyek mengelola channel. Nah, bisa. Atau mungkin saudara nggak bisa servis, tapi saudara punya kenalan servis, ya, maka itu bisa diajak kerjasama. Termasuk juga kerjasama di dalam hal jual beli spare partnya. Kadang-kadang masalah spare part ini juga penting. Saudara printernya bukan main ya di HP, tetapi spare partnya ya ada, repot. Sudah servis, sudah diucap-ucap, nemu masalahnya katanya antena wifi-nya rusak. Lalu kemudian dikembalikan lagi kepada konsumen. Kenapa kembalikan lagi? Tidak ada spare part-nya. Ya, akhirnya konsumen kecewa. Nah, kamu bisa mengetahui masalah, tapi nggak bisa menyelesaikan masalah. Padahal spare part-nya ada di toko lain. Ya, pindah aja ke toko lain. Artinya bukan servis lain gitu. Nah, itu juga butuh partner. Lalu kemudian akselerasi revenue stream. Akselerasi revenue stream yang dimaksud itu adalah percepatan pendapatan. Itu juga penting. Dengan adanya partnership, pendapatan kita diharapkan bisa semakin besar. Mempercepat pengembangan usaha. Nah, ini harapan juga. Kalau kita itu membentuk usaha, lalu kemudian kita itu ya ini aja lah, nggak usah berkembang. Nah, itu eman sekali. Ya, UKM kan permasalahannya itu. Kalau PT saya sudah nggak ngomong masalah PT, dia udah punya visi misi jangkauan ke depan. Tapi kalau UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, itu biasanya seperti itu. Bikin usaha, setelah bikin usaha, yang penting berjalan selesai, yang penting itu kayak nguriti anak cucu ya, sudah buat makan itu sudah, alhamdulillah sudah ngapain dikembangkan sampai 5 cabang barang. Nah ini permasalahan utama ini pada visi sebetulnya di UMKM. Kemudian setelah visi pada permodalan. Permodalan itu kedua. Yang pertama itu visi. Tapi visi seperti itu kan gara-gara modal Pak. Enggak juga. Modalnya besar. Tapi visi dia kecil. Ya, ibaratnya modalnya itu besar. Dia nabung mulai dari muda sampai tua. Dia punya investasi ini. Tapi dia hanya menumpuk kekayaan. Dia tidak ingin untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Yang penting aku gede. Yang penting saya sudah memiliki harta, kekayaan. Saya sudah. Tapi anak cucunya nggak diperhatikan. Nanti kalau aku mati ya biarkan anak-anak saya kan ngambil warisan saya. Padahal anaknya 10, nanti tukaran. Ya, kan? Karena apa? Karena tidak ada pembagian kerja, tidak ada pendidikan usaha mulai dari kecil. Lalu kemudian juga tetangga-tetangga sekitarnya masih miskin, katakanlah dia kaya sendiri. Ya ini namanya egois. Banyak seperti itu. Banyak di kota maupun di desa banyak. Yang kita harapkan adalah kekayaan itu merata, profesionalisme itu merata. Makanya saya marah tatkala ada mahasiswa yang mengatakan apa dampak negatif di dalam sumber daya manusia kita yang kurang produktif dan profesional. Marah saya. Di Indonesia ini tidak ada orang yang tidak profesional, nggak ada, semua profesional. Coba saudara keliling di seluruh Indonesia, keliling. Suruh mereka buat karya yang mereka bisa.
mulai dari orang kota sampai orang desa, itu mereka pinter-pinter bikin karya itu pinter-pinter sampai orang luar negeri itu tapi apa yang membuat mereka itu tidak bisa berkembang? Karena banyak orang egois di Indonesia, kaya orang-orang kaya yang egois, orang-orang miskin yang malas, banyak sekali. Nah, sekarang sini, kenapa kok mereka bisa malas? Karena mereka tidak tahu mereka itu harus bekerja sama dengan siapa. Mereka itu harus mencari uang dengan cara apa, itu mereka nggak tahu. Sedangkan yang tahu, yaitu orang-orang yang kaya, yang ngerti cara golek duit, orang-orang kaya ini tidak mau membagi ilmunya, membagi aksesnya, tidak mau bekerja sama, ya seperti ini. Dia dipegang sendiri. Nah, berikutnya barulah attitude. Kadang-kadang ya perlu juga masalah penghargaan. Misalkan ya, misalkan saya punya ide usaha, membangun usaha. Lalu kemudian setelah membangun usaha, ada karyawan gitu ya, pelanggan saya juga banyak. Karyawan saya ini tiba-tiba nyerobot pelanggan saya, nyerobot. Nah ini nggak boleh. Tatkala misalkan dia itu punya ilmu yang serap dari saya, dan dia buka usaha sendiri dengan mengambil ilmu saya, itu tidak masalah. Karyawan pelanggan berhak memilih saya atau memilih bos baru, yaitu karyawan saya, berhak itu. Tetapi yang nggak boleh itu tatkala dia itu bekerja di suatu tempat, kemudian ayo pindah ke toko saya saja. Dia punya usaha dikelola istrinya, dia bekerja di tempat saya, kemudian dia promo. Nah ini namanya gerobak. Nah, itu juga banyak kasus, itu masalah itu ya. Jadi yang penting beginilah, saya ini sebagai juga yang konsultan UKM juga ya. Itu juga sangat miris sekali melihat kondisi UKM di Indonesia. Jadi yang bukan masalah modal, kalau modal itu bisa lah dicari. Tetapi yang paling penting itu adalah masalah attitude, sikap, dan juga permasalahan keserakahan di Indonesia, egoisme di Indonesia itu terhadap orang-orang yang memilih usaha. Ini kok ya sangat besar gitu loh. Jadi ibaratnya tatkala mereka merekrut karyawan gitu ya, kadang-kadang karyawan diperlakukan juga tidak pas. Ya. Tetapi bukan berarti ini menyeluruh ya, ya ada yang bagus juga ada. Sampai UKM ini tumbuh berkembang dengan besar sampai sekarang sudah menjadi usaha menengah juga ada. Karena apa? Karena dia memiliki visi ke depan. Visinya bukan memperkaya diri doang. Visinya bukan cek sing penting urip bisa mangani anak bojo doang. Visinya adalah visi yang mulia. Apa visinya? Yang pertama adalah mensejahterakan masyarakat desa. Nah ini bagus. Termasuk juga BUMDes. BUMDes ini juga. Kalau BUMDes ini visinya hanya digunakan untuk ya pokoknya kas desa masuklah. Kas desa itu kas pemerintahan desa itu buat BUMDes. BUMDes itu memang untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, kalau kas desa ya ini sudah ada anggarannya dari pusat. Ya kan begitu. Tetapi biasanya banyak disalahartikan. Oke ya, jadi kita melanjutkan ke BUMDes. Karena ini memang masalah usaha ini luas. Masalah yang paling mendasar itu visi kita. Karena egoisme yang betul-betul tertanam tatkala kita sudah punya banyak duit, misalnya ya sudah. Yang penting bisa makan, bisa minum, memperkaya diri, masyarakat lain pekerjaannya nggak diperhatikan, tetangganya nggak diperhatikan, satu desanya nggak diperhatikan. Padahal itu potensi besar untuk dikembangkan untuk mensejahterakan mereka. Ya kan begitu. Apalagi musim pandemik. Saya nggak mau ngomong kalau pandemik. Ya semua serba susah. Saya nggak tahu ini musim pandemik ini sampai kapan. Orang sakit corona, ya memang corona aja. Tapi corona juga banyak yang sembuh. Dan juga ada banyak yang mereka menceritakan corona itu menyebalkan. Tapi kalau mematikan tergantung apakah ada penyakit bawaan atau tidak. Yaitu Pak para dokter ada yang tiba-tiba meninggal, ada yang begini-begitu ya. Saya nggak paham, itu para dokter yang paham.
kebanyakan kita melihat mayoritas loh ya. Kalau mungkin kasus-kasus tertentu ya Allah alam, mayoritas ya yang pemuda-pemuda ini biasanya sembuh, tapi mereka yang menyebalkan kita. Jadi ya kadang-kadang nggak ada gejala, itu biasa, apa namanya, aktivitas secara biasa. Ya, kan gitu. Demam berdarah ada obatnya nggak? Para dokter demam berdarah ada obatnya. Ya mungkin yang ada obatnya adalah menaikkan stamina, ya menaikkan stamina, terus kemudian memperkuat imun tubuh, gitu ya. Dia bukan orang dokter, tetapi kok sampai sekarang saya mendengarkan demam berdarah belum ada obatnya. AIDS belum ada obatnya ya. Kalau demam berdarah ya tunggu mati, AIDS nggak tunggu mati, kan sama-sama tunggu mati gitu. Nah, tapi kalau demam berdarah bisa sembuh nggak bisa, AIDS bisa sembuh nggak bisa. Tergantung bagaimana pendekatan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar kita. Dan AIDS mau tobat ya. Lalu kemudian dia bagaimana mengkonsumsi makanan dan sebagainya. Karena tubuh kita ini memiliki sesuatu penyembuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ada setting penyembuh. Terkecuali sudah ditakdirkan mati ya. Saudara ikhtiar sana kemari untuk sana sini ya sudah. Tapi yang jelas adalah memang kita tetap waspada, pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun. Tapi kalau membatasi aktivitas janganlah. Ya orang batuk pilek juga harusnya begitu. Kalau sudah batuk pilek ya pakai masker. Batuk pilek biasa bukan corona, pakai masker. Lalu kemudian jangan keluar dulu, ya kan? Kalau bisa tidak jamaah dulu, nanti jamaahnya gebres nanti. Ibaratnya satu masjid pilek semua. Ya ibaratnya dulu ada batuk pilek juga batuk pilek. Ada satu rumah karena batuk pilek semua, tetangganya karena batuk pilek semua. Ini kenapa nggak dikatakan wabah? Nggak mematikan Pak. Nah corona juga mematikan. Berapa banyak orang batuk pilek yang mati? Banyak. Punya penyakit asma, dia pilek, nggak tertolong, mati. Ada nggak banyak kasus? Jadi saya bukan dokter ya, saya nggak ngomong banyak. Tapi jangan sampai corona ini, wabah pandemi corona ini dihororkan gitu. Sehingga semuanya lumpuh, ekonominya lumpuh, ya, transportasi lumpuh, perjalanan dipersulit dan sebagainya, ya kan? Ya, semoga saja udah vaksinnya diketemukan gitu. Kalau diketemukan ya vaksin yang baik lah. Itu pendapat saya ya. Oke, di sini ada contoh apa namanya? Contoh trik di partner. Saudara bisa melihat di partner. Ini pada kos-kosan ya, kos-kosan yang kemarin dibahas. Partner ini fungsinya menunjang activity. Agar aktivitas ini dapat dibantu oleh orang-orang yang ekspor di dalam. Di sini untuk partnernya kita hanya pakai kami hanya pakai dua aja, yaitu tukang bangunan yang ada elektronik dan jaringan distribusi. Tukang bangunan ini kami sudah punya tetap. Ya doakan beliau segera sembuh karena beliau kemarin kecelakaan pada saat membangun rumahnya orang lain dalam bukan kos-kosan kami, rumahnya orang lain. Dan kami dikabari bahwasanya dia terjatuh tempat luka parah. Dia masuk rumah sakit dan alhamdulillah beliau sudah sadar, kemudian sudah bertambah membaik dan sekarang perawatan. Ya, mudah-mudahan beliau sudah bisa bekerja lagi. Ini biasanya langganan kita gitu ya. Setelah ada yang harus dibenahin, ya, entah itu menambah kamar, entah itu mengganti genteng dengan kalpalung. Nah, kalau kalpalung biasanya kita ada partner sendiri sih, tapi itu kan nggak rutin. Kalau cat aja bisa sendiri, kita plumber cat bisa sendiri, tapi kadang-kadang kalau sudah terlalu sibuk ya beliau dipanggil. Kemudian ahli elektronik dan jaringan CCTV, ya ini teman sendiri ya, teman. Kalau misalkan ada CCTV atau elektronik yang ada, tinggal Pak ini wifi-nya bagaimana, Pak ini CCTV-nya bagaimana. Kalau untuk pembayaran dan catatan kwitansi, lalu kemudian pencatatan cash flow dan sebagainya kita bisa sendiri kan. Ya. Jadi tidak perlu. Jadi key partner itu adalah
apa yang saudara butuhkan untuk bekerja sama dengan orang lain. Orang lain siapa yang diajak ini ya? Siapa? Play partner itu adalah kita pertanyaan kepada siapa? Siapa yang saudara ajak berpartner di dalam apa namanya membantu aktivitas saudara, ya. Nah itu kita sudah terisi semua ini, ya sudah terisi semua. Bagian kanan juga terisi, bagian kiri juga terisi. Yang paling utama kan ini value proposition, ya kanan sudah terisi dan kesimpulannya dari penyusun, kiri sudah terisi dan ini yang belum ya cost structure. Cost structure ini yang pintar matematika siapa nih? Nggak pintar matematika ya. Tapi cost structure ini adalah gampang kita buat. Revenue stream yang kita peroleh apa, ya. Kemudian di activities, di resource dan di partner itu kan mengeluarkan biaya, ya, biayanya apa. Jangan sampai revenue stream ini lebih kecil daripada ini. Ya. Kalau revenue stream ini lebih kecil, maka ya, jadi kita harus cari modal tambahan, gitu ya. Modal tambahannya apa? Bisa dari pembiayaan, bisa dari utang dan sebagainya. Tapi kalau saya sarankan untuk saudara yang mendesain usaha, jangan utang. Walaupun utang itu di dalam masalah bisnis sangat dianjurkan, itu konvensional. Jangan. Karena utang itu beban. Ya, utang itu beban. Lalu kemudian apa Pak? Ya, pembiayaan. Bisa. Modal sendiri bisa. Modal kerjasama bisa. Ya, kalau bisa jangan utang. Karena utang ini besar, berat di akhir. Saudara akan utang terus. Untuk membiayai utang terus. Bagaimana Pak kalau utang ini saya terpaksa sekali? Kalau terpaksa sekali boleh utang. Tetapi saudara harus betul-betul rencanakan dengan matang. Tapi ingat, di dalam syariah yang beragama Islam, utang ini menimbulkan konsekuensi dunia akhirat. Sehingga kalau bisa jangan utang, carinya pembiayaan. Ya, cari pembiayaan di koperasi, syariah bisa, di BNT bisa, di bank syariah bisa. Ya, silakan. Kalau bisa jangan utang. Gimana Pak Kod Hasan, Pak? Apa itu Kod Hasan? Utang 5 juta, bayar 5 juta. Boleh, tapi kalau bisa jangan utang, walaupun Kod Hasan. Ya. Oke. Nah ini tadi kan kanvasnya ya, kanvasnya ada tukang bangunan, ahli elektronik, dan jaringan CCTV di sini. Lalu kemudian analisisnya apa? Kalau analisis kita sederhana saja, ini tukang bangunan. Sederhana tapi mendalam, ya. Dan sederhana tapi sederhana betul. Gitu. Sederhana tapi mendalam gitu loh. Seperti ini tukang bangunan. Tukang bangunan itu merupakan partner dalam menunjang keamanan, kenyamanan ya. Kita perdalam. Kenapa kalau kita bekerja sama dengan Pak Hari itu tadi, tukang tadi. Alasannya apa dengan tim ya? Dengan tim. Kenapa kalau kita bekerja sama dengan ahli elektron dan CCTV? Ya kan? Karena seperti ini. Kita mendalam. Ya, bisa nanti dibaca di apa namanya slide. Saya nanti upload di Google Classroom. Lalu kemudian juga ya, analisislah key partnership atau KP pada objek observasi poin A ya. Poin A adalah observasi dan gambarkan KP pada kanvas. Lalu kemudian yang paling penting itu yang C, desain. Kita kan tujuannya desain. Yang A itu hanya observasi. A itu sebagai agar saudara itu punya guru gitu ya, punya guru praktisi di A itu. Ya intinya B, saudara mendesain key partnership pada poin B dan gambarkan KP pada kanvas. Serta analisislah, dianalisis perencanaannya itu diperdalam. Kenapa kok KP-nya itu harus dengan tukang bangunan misalkan? Kenapa kok KP-nya itu harus dengan katakanlah ahli web, apa namanya informatika katakanlah? Kenapa kok KP-nya itu harus dengan PT ini? Ya boleh disebut PT ini dan bertugas untuk membantu packaging usaha kami. Nah, membantu packaging itu membantu packagingnya bagaimana, teknisnya bagaimana. Nah, lalu kemudian kerjasamanya seperti apa? Itu bisa diperdalam. Nah, itu kan di business plan Pak. Nah, memang kita sudah business plan, ini cover business plan. Nanti kalau business plan itu tinggal diperdalam lagi. Diperdalam lagi. Masalah teknisnya ini, teknis utamanya ini, teknis lanjutannya apa? Biaya teknisnya itu apa saja?
Nah, itu nanti di business plan. Ya. Oke, mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan secara WA pribadi. Ya, begini. Kalau untuk konsultasi, boleh konsultasi. Kalau sudah jadi begini, boleh ya konsultasi. Mohon formatnya PDF, ya format konsultasi PDF. Lalu kemudian yang saya harapkan bukan hanya konsultasi kirim kirim apa namanya tugas saja, kemudian saya koreksi, kemudian saya kembalikan selesai tidak. Tetapi konsultasi yang dimaksud adalah juga ngobrol, kita ngobrol-ngobrol ya. eh Pak, saya kurang paham mengenai ini maksudnya apa. Jadi kita ada flashback dua arah. Kalau begini kan satu arah saja. Saya ngomong di depan kamera, ya kan. Setelah itu saya sampaikan melalui YouTube, selesai. Tetapi kalau saudara apa namanya bisa video call dengan saya atau mungkin paling nggak chatting dengan saya di WA, itu paling nggak ada dua arah flashback. Oh ternyata teman-teman mahasiswa sudah paham di bagian ini, belum paham di bagian ini. Jadi saya bisa enak menerangkan. Demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada beberapa pertemuan. Pertemuan depan kita masih membahas tentang cost structure. Setelah cost structure, apa pembahasan kita? Nah, validasi NPV. Ini menarik dan ini unik, saudara terjun lapangan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum